kolom komen, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, bisa bergabung lagi bersama dengan saya, Pastor Riris Helena Tamba, dalam ibadah worship from home pagi hari ini dari Bethany Fresh Anointing Cibubur, Kota Wisata Bekasi. Ya, apa kabar semuanya? Mari sama-sama ketik di kolom komen, saya masuk dalam tahun panen raya, deklarasi, afirmasi. Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. 3 menit sebelum berdoa, Pastor Riris mau sapa-sapa dulu yang duluan tulis komen. Wayan Suwarni, Tony Panggabea, Pina Sembiring, puji nama Tuhan. Sandy, Shalom Pastor, Shalom, puji Tuhan. Bisa bergabung bersama pagi hari ini. Shalom semuanya. Shalom Pastor Riris, Shalom, 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 Elohim, Shalom. Dinus Nau Kale, Shalom. Selamat pagi Ibu Sukma Surabina. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Cici Loren, Ibu Helen Paya, Ibu Mega Ernest Warmen, Juniarta Sibuea, Laurencia Manurung, puji Tuhan bisa bergabung bersama-sama pagi hari ini ya. Rambu Berlian, berkati usaha saya dalam nama Tuhan Yesus, kita berkata semua usahanya diberkati Tuhan. Julinda dari Johor Malaysia, Ibu Yuris Tangga sudah bergabung, puji nama Tuhan. Saya mau panggil yang belum hadir ya, Ibu Vina Sembiring, Ibu Noni Panggabean, minta tolong doa Pastor, pinggang saya sakit. Siapa tadi itu namanya? Pastor Riris nggak bisa lihat. Marsia Tunas, ya selamat pagi. Hore, ya kenapa Pastor Riris selalu bilang hore? Karena hore itu adalah kata-kata di mana orang berbahagia, bersuka cita dan afirmasi deklarasi untuk menyemangati diri kita sendiri ya. Selamat pagi Ibu Irma Yani, Ibu Neti Pardede. Kita mau masuk hadirat Tuhan sama-sama. Yuk bagikan kepada teman-teman Anda. Ibu Resti Jitohang, Ibu Firlina Lase dari Balige, Ibu Neti Yakte Pardede, Ibu Heni Lao, Ibu Rina Sihombing, Ibu Olindoko. Ayo 3 menit sebelum berdoa Pastor Riris selalu baca komen-komennya ya. Jadi siapa yang duluan komen dibaca. Tapi kalau nggak kebaca, Ibu Eren Untu, Ibu Arthur Gewe, jangan tersinggung. Ibu Nur Haida Panggabean, Ibu Heni Lolita, Ibu Kak Heni Yunika, kakak rohani saya dulu di Bandung, mana nih belum kelihatan ya. Saya panggil. Nama yang dipanggil langsung muncul ya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Ibu Eti Tarigan, Ibu Wi, Ibu Angel Simanjuntak, Ibu Juniarta Sibuea, sakit gigi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Nanti pakai minyak urapan kita berdoa sama-sama ya. Ibu Resti Butar-Butar, Shalom Pastor, Shalom sayang. Selamat pagi Pastor Riris, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan. Ibu Ramot Hutasoid, Samosir, Horas, Ibu Mariati Makaleu di Bitung, Murni Nabitupulu, puji nama Tuhan. Bapak Lukas Lameto, iya puji nama Tuhan. Dibagikan ya Pak ya kepada teman-teman kita ya Pak ya dari Batam. Shalom, Tuhan berkati. Ibu Heni Lolita dari Batam, Marlene, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita karena program penginjilan ini adalah program pujian penyembahan disertai dengan kesembuhan ilahi. Banyak sekali kesembuhan yang terjadi, banyak pemulihan yang terjadi, banyak keajaiban Tuhan yang terjadi. Intinya satu, percaya dan setia ya. Pastor Riris saya mau berdapat keturunan. Siapa ini yang nulis? Pastor Riris komennya agak lambat-lambat ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Juniorta Subuya yang sakit gigi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk keturunan, nanti waktu Pastor Riris berdoa pakai minyak urapan, ambil minyak urapannya ya. Perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kamu hamil dan bisa dapat keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Selamat pagi Ibu Pendeta, selamat pagi sayang, selamat pagi Ceni Sasia. Selamat pagi, bagikan kepada teman-teman Ibu Ceni Sasia, Ibu Sukma Surabina, Ibu Septi Maria yang ada di Biak. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Ibu Cici Lumeling kemana ya? Sudah beberapa hari saya nggak lihat. Lagi sibuk kah saya? Nanti ikut siaran tunda ya. Yang lagi sibuk ikut siaran tunda. Nggak apa-apa, ikut siaran tunda juga boleh. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ibu Inawo, Shalom, 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 Shalom. Oke, 3 menitnya sudah selesai. Sapa-sapanya sudah selesai. Nanti di tengah-tengah lagi kita sapa-sapa ya Bapak Ibu Saudara ya. Bagikan lebih banyak lagi. Saya rindu mau ke Yerusalem bersama-sama dengan Pastor. Kalau memang mau nanti boleh masuk ke Japri WA saya. Karena kita lagi mengumpulkan orangnya. 20 orang kita segera berangkat bulan Desember. Yang rindu ke Yerusalem dan
sudah ada dananya, boleh langsung mendaftar. Yang rindu ke Yerusalem belum ada dananya tapi percaya, boleh perkatakan terus. Karena saya juga berangkat ke Yerusalem tanpa ada dana waktu itu, tapi saya perkatakan terus, saya nyatakan dalam deklarasi iman, dan saya bisa berangkat ya. Jadi yang rindu ke Yerusalem dan sudah ada dananya, minimal untuk DP dulu, boleh nanti langsung masuk ke WhatsApp pribadinya Pastor Riris ya. Tuhan Yesus pasti kasih jalan keluar untuk Anda boleh berangkat. Ibu Noni Panggabean rindu memberangkatkan keluarganya, mama, papa, dan mertuanya ke Yerusalem. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Hore, katakan saya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang luar biasa ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Angkat tanganmu dan percaya ada kuasa dalam setiap doa-doa kita. Kasih karunia Tuhan mengalir dari utara, timur, barat, dan selatan bangsa-bangsa, berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang miskin diperkaya dengan nama Yesus, nama yang ajaib. In Jesus name we pray. Haleluya. Amen. Hore, hore, hore. Sikanara labasande, hinara labase, namara labasande. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami puji namamu, kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Yang mau kirim bintang boleh kirim bintang untuk support fanpage ini. Kirim bintang sebanyak-banyaknya supaya ketika Anda melihat live fanpage ini di Facebook, TV Facebook langsung menayangkan siaran ini. Bapak Ibu Saudara mau kirim bintang, silakan kirim bintang berlipat-lipat kali ganda. Tuhan gantikan. Hore, praise Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Semuanya ketik di kolom komen. Aku hendak bermazmur bagimu selama ku ada. Ayo puji nama Tuhan. Jangan puji masalahmu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Yes. Setiap waktu nyanyian pujian dan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena Yesus. Yang sudah kirim bintang, Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. In Jesus name. Hore. Biar hatiku bersuka karena Yesus. Ibu Marlini Koli dari Kupang ya. Tuhan berkati masa depanmu. Ibu Heni Lolita, aku mau bermazmur bagi Tuhan sampai selesai umurku di dunia. Ayo angkat tanganmu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Semuanya ketik di kolom komen. Inilah yang ku renungkan. Aku mau bermazmur bagi Tuhan sepanjang sisa umur hidupku. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah manis kau dengar
Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Hore. Satu orang bagikan 5 kali ke grup-grup besar dan 5 orang teman-teman yang terdekat. 10 kali bagikan ya. Share to all your friends. Because of what? If you share the gospel grace, waktu Anda membagikan Injil kasih karunia, maka Tuhan pun memberkati hidupmu. Bapak Ibu Saudara, jangan renungkan masalahmu. Banyak manusia di akhir zaman merenungkan masalah, memikirkan masalah, memikirkan hidupnya, memikirkan keuangannya, memikirkan apa yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bapak Ibu Saudara, memikirkan hidup membuat Anda stres. Renungkanlah kasih Tuhan, renungkanlah kasih karunia Tuhan. Ketik di kolom komen, saya tidak mau memikirkan masalah saya mau memikirkan kasih setia Tuhan. Saya mau merenungkan kasih setia Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan membuatmu bahagia. Kasih setia Tuhan membuatmu punya pengharapan. Kasih setia Tuhan membuatmu bersuka cita. Tapi masalah akan membuat kamu drop. Masalah akan membuat kamu down. Masalah akan membuat kamu binasa. Sebab masalah-masalah itu tidak membawa kebahagiaan. Yang membawa kebahagiaan adalah merenungkan firman, merenungkan janji-janji Tuhan, merenungkan semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ketik di kolom komen, saya mau berhenti merenungkan masalah, saya mau merenungkan kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu, semuanya angkat tanganmu. Manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Siapa yang mau merenungkan kasih Tuhan, angkat tanganmu. Ketik di kolom komen, saya tidak mau merenungkan masalah saya mau merenungkan janji-janji Tuhan. Stop ibu-ibu, stop bapak-bapak, stop anak muda merenungkan masalah, karena kamu akan sakit lambung, karena kamu akan stres. Tapi kalau kamu merenungkan janji Tuhan, Tuhan berjanji dengan bilur-bilur darah Yesus kamu sembuh. Tuhan berjanji, dialah Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova El Sabat, Yehova El Shalom. Dia memberikan kesembuhan, dia memberikan sukacita, dia memberikan lawatan kekayaan, dia memberikan kasih karunia-Nya. Renungkan janji Tuhan, stop renungkan masalah. Oh, setiap waktu ku mau renungkan janji-Mu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Angkat tanganmu semuanya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, semuanya nyanyi. Manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karena Yesus. Jadi kalau Anda merenung, stop renungkan masalah, renungkan janji Tuhan. Ada amin? Apa saja janji Tuhan? Dia berjanji, dia memberikan kesembuhan lewat bilur-bilur darah Yesus, dan dia sudah menepatinya di kayu salib. Hore, hore, hore. Siapa yang sakit? Ayo angkat tanganmu. Renungkan kebaikan Tuhan, renungkan kasih setianya, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan janji-janjinya, renungkan kebaikannya, renungkan kebaikan Tuhan. Berhenti merenungkan masalah, kamu gak bisa punya jalan keluar dari masalah kamu. Angkat tanganmu. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama ku ada. Yang mau mengalami kesembuhan, angkat tanganmu. Inilah yang ku renungkan. Apa yang direnungkan? Firman Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan,
Tuhan, biar hati Riris bersuka, sebut namamu, karena Yesus. Hore, ketik di kolom komen, saya mau merenungkan janji-janji Tuhan. Biar hati Riris bersuka, karena siapa? Karenamu Yesus. Hore, 1.500 jiwa, bagikan lebih banyak lagi. Saya merasakan lawatan Tuhan di kamar doa saya. Saya merasakan lawatan Tuhan menyembuhkan tubuh saya. Siapa yang capek beberapa hari ini? Siapa yang capek? Siapa yang depresi? Siapa yang tertekan? Siapa yang merasa lelah dalam hidup? Saya merasakan ada beberapa dari antara Bapak Ibu Saudara yang benar-benar merasa capek, yang lelah, yang sudah mulai give up, yang sudah mulai putus asa. Mari angkat tanganmu, saya punya kabar baik bagimu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Renungkan janjinya, renungkan firman-Nya, renungkan kebaikannya. Stop renung masalah, stop ngomongin masalah, stop ngomongin kemiskinan, stop ngomongin kebodohan, tapi bicarakanlah tentang kebaikan Tuhan. Tuhanku baik, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, Tuhanku menyembuhkan aku, Tuhanku memberkati hidupku, Tuhanku memberikan aku janji-janji dan Dia menggenapinya. Hore, hore, hore. Ketik di kolom komen semuanya. Saya stop bicara tentang masalah, saya stop merenungkan masalah, saya mau merenungkan janji-janji Tuhan. Ibu Marta Manaroy Sang ya, Ibu Septi Maria, Ibu Liviana Livi. Halo Livi, ayo stop merenungkan masalahmu Livi dan renungkanlah firman Tuhan. Ibu Indrawati Siahaan, ayo bergabung, katakan stop merenungkan masalah. Banyak masalah Bapak Ibu Saudara, masalah-masalah apa saja yang ada dalam hidupmu. Suami saya pastor, anak saya pastor, istri saya pastor. Masalah diomongin terus gak selesai-selesai. Tapi waktu kau bicara tentang kebaikan Tuhan, waktu kau bicara tentang firman Tuhan, waktu kau bicara tentang hal-hal yang indah, semuanya menjadi indah. Ayo angkat tangan, kita mulai sekarang. Ayo praktek nyanyian pujian. Oh haleluya, aku merasakan hadiratmu mengalir di kamar doaku. Kepadamu biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Sikinaralabatana maralama sandaralabaralabasande hinaralamasande sikiaralabaralabaralabaralabasande. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa putus asa, bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa berat beberapa hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa ada beban di bahumu, ayo ambil tangan kananmu, taruh di bahumu sebelah kiri. Pastor Riris mau berdoa. Saya merasakan ada beberapa orang yang begitu terbeban dengan hidupnya. Bebanmu sangat berat, bebanmu begitu berat sehingga engkau mulai tidak punya pengharapan, sehingga engkau mulai merasa putus asa. Ayo tangan kanannya taruh di pundak sebelah kiri. Saya mau kita berdoa sama-sama. Urabasekinarabasandi Iralabataku bokurarabasanda bakurarabasande. Yesusku yang baik, firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua beban-beban berat, beban-beban palsu yang ada di setiap jemaat worship from home, yang membuat mereka putus asa, yang membuat mereka merasa jenuh, yang membuat mereka merasa tertekan, yang membuat mereka terintimidasi. Aku berdoa siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, semua bebanmu terangkat. Spirit of heaviness, beban-beban palsu, beban-beban yang ditaruhkan oleh dunia ini, kami perkatakan, terangkat. Bebanmu dibuang ke laut, dibuang ke laut. Dan firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, sebab aku akan memberikanmu kelegaan. Tuhan mengaruniakan roh damai sejahtera. Terima roh damai sejahtera. Katakan, ketik di kolom komen, aku menerima roh damai sejahtera. Sikaralabatana makurarabasande hinaralamasande hinaralabayaralabasande
Sikiara labatana maralaba yara labasande. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ibu Rina Sihombing, terlepaslah beban beratmu. Ibu Maya Dendungara, terlepaslah bebanmu. Ibu Wisnani Sulam, terlepaslah bebanmu. Ibu Delina Tarigan, Ibu Indrawati Siahaan, terlepaslah bebanmu. Ibu Diana, Ibu Herawati Panggabean, terlepaslah bebanmu. Katakan, bebanku terlepas karena damai sejahtera Tuhan dilepaskan atasku. In Jesus name, terima. Shikanaralamaye. Oh, inilah yang ku renungkan. Hore, come on everybody singing. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Ya, semua menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima. Damai sejahtera. Pastor Iris berdoa, semua menerima. Nandehana, bebanmu terlepas. Mariana Sinaga, dalam nama Yesus. Oh, rabasek hena rabasanda rabasande, sikara rabasanda rabayara rabasande. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Turun. Taruh tangan kananmu di kepalamu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terlepas dimanapun Anda berada. Benua Asia, di benua Eropa, di benua Amerika, di benua Australia, di benua Asia, dalam nama Tuhan Yesus, melepaskan Roh Kudus, melepaskan damai sejahtera, lepaskan beban-bebanmu. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan terbeban dengan apapun juga, jangan terbeban. Mari kita sujud di altar Tuhan pagi hari ini. Mari kita sujud di altar Tuhan. Mari kita bawa beban kita, mari kita bawa hidup kita, mari kita persembahkan hidup kita. Duduk diam di kaki Tuhan adalah hadiratnya yang begitu indah, yang melepaskanmu dari masalah, melepaskanmu dari beban-beban palsu, melepaskanmu dari beban berat. Beban palsu itu apa sih Pastor Iris? Beban palsu itu adalah beban yang dibuat iblis, beban yang dibuat si jahat, supaya kamu putus asa, supaya kamu mundur, supaya kamu lemah, supaya kamu lari dari semua keadaan dan kenyataan. Gak bisa lari, datang sama Tuhan dan bebanmu pun terlepas. Ayo angkat tanganmu. Sikara labara labayara labasandara labara labase. Bila kau rasa gelisah di hatimu, siapa yang gelisah? Bila kelam kabut tak menentu hidupku, siapa yang gelisah? Ingat masih ada seorang penolong bagi Riris. Dia tak pernah jauh dariku. Ketik di kolom komen, aku datang padamu Tuhan, aku menerima damai sejahtera. Aku datang padamu Tuhan. Bila cobaan menggodai hatimu, siapa yang digodai oleh cobaan? Oleh cobaan itu banyak sekali masalahnya. Ayo angkat tanganmu. Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan diri. Sebut namamu, angkat dua tanganmu. Berseru, ketik di kolom komen, saya berseru memanggil nama Tuhan. Saya berseru, mengangkat tangan saya memanggil nama Tuhan. Ayo ikuti saya, angkat tanganmu, berseru. Jangan ngedengerin Pastor Iris ngomong, Anda cengok ya nggak dapat apa-apa. Waktu Pastor Iris angkat tangan. Biarpun Anda sambil ngurus anak, sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain, gak apa-apa, bisa angkat tanganmu, katakan, aku berseru, Yesus hanya sejauh doa. Ketik di kolom komen, Yesusku hanya sejauh doa. Berdoa sama-sama yuk. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanku, Iketut Widya bilang, Tuhanku hanya sejauh doa. Waktu kita berdoa itu gimana sih Pastor? Waktu kamu ngomong
dalam iman. Waktu kamu ngomong di dalam puji-pujian, ini kita lagi berdoa. Ayo kita datang sama Tuhan. Angkat tanganmu, katakan berseru. Yes. Memanggil namanya, berdoa, Dia akan setia menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Angkat tanganmu ya semuanya. Angkat tanganmu. Tuhan lihat dari sorga. Come on everybody say. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan setia menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Siapa yang bilang Tuhan itu jauh, kamu salah. Siapa yang bilang Tuhan itu tidak mengenal kamu, kamu salah. Siapa bilang Tuhan itu tidak peduli sama kamu, kamu salah. Pastor Iris punya kabar baik. Dia ada, Dia dekat. Yang bikin jauh, kamu jarang berdoa. Kamu berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Kamu berdoa tapi tidak selesai. Ayo sampai selesai berdoa. Angkat tanganmu. Ayo angkat tanganmu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, yang merasa gelisah. Ayo, Pastor Iris tahu banyak yang gelisah, banyak yang bingung, banyak yang galau. Jangan datang sama manusia, jangan datang sama orang. Kamu kecewa, nanti digosipin, nanti diomongin, nanti kamu jadi stres. Ayo angkat tanganmu, berdoa, nyanyi, berdoa, deklarasi, katakan. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, wanita-wanitanya Tuhan, ibu-ibu, ayo, yang lagi bersedih, ada masalah dalam hidupmu, pria-pria, bapak-bapak yang lagi bersedih karena engkau belum bisa melakukan yang terbaik membahagiakan keluargamu, angkat tanganmu, berseru, come on say, berseru, hore, memanggil namanya, berdoa, Dia akan setia menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Shikira labara bayara labasande. Ya, berdoa. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh bilang haleluya, haleluya, haleluya. Hiniyara labasanda rabayara labasande, hinara labayara labasande. Yang sakit disembuhkan dengan darah Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya dengan darah-Mu Tuhan. Oh, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan setia menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Semua ikut berdoa, semua ikut berdoa, semua ikut berdoa. Ayo angkat tanganmu, berseru. Come on all the people. Manggil nama Yesus, berdoa, Dia akan setia menghampiri dirimu. Dia ada di dalam kamarmu, Dia ada di dalam hatimu, Dia ada di dalam hidupmu. Dia ada. Jangan Anda diam, jangan Anda galau, jangan Anda diam. Anda
Anda tidak akan mendapatkan apa-apa kalau Anda diam. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa kalau Anda ragu-ragu. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa kalau Anda panik. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa kalau Anda kepahitan. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa kalau Anda tidak bergerak. Ayo bergerak. Ayo katakan di kolom komen, saya buang semua kepahitan saya buang semua masa lalu saya buang semua kegalauan saya mau datang dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Hore, hore, hore. Mari Bapak Ibu Saudara, buang semua kepahitan kita, buang semua kekecewaan kita, buang semua ke laut dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menganugerahkan kita anaknya yang tunggal, yang sudah memberikan kita penebusan atas dosa-dosa kita. Tuhan sudah menebus dosa-dosamu, jadi kepahitanmu itu sudah ditebus ya. Jangan ada yang pahit hati lagi, jangan ada yang marah-marah lagi, jangan ada yang kecewa lagi. Ibu Rumistan Gultom, ayo bagikan kepada teman-temanmu. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Walaupun Pastor Iris tidak sebut namanya, Tuhan tahu namamu dan Tuhan memberkatimu. Saya buang semua masa lalu saya. Iya betul Ibu Rina Siombing. Jangan diingat-ingat masa lalu, nggak usah diingat-ingat semua dosa-dosa ya. Semua dosa-dosa sudah ditebus Tuhan, dan kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Buang semua kepahitan ya. Para ibu-ibu jangan baper, jangan pakai perasaan terus ya. Perasaan itu diberikan Tuhan supaya kamu sehat. Karena kalau nggak ada perasaan nggak bisa berdoa. Kalau kita nggak bisa berdoa, nggak ada perasaan, kita tidak akan merasakan lawatan Tuhan. Tapi jangan Anda bawa-bawa perasaan negatif Anda ya. Perasaan-perasaan negatif dibuang dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Tanya Tuhan semuanya, jangan tanya manusia, kamu kecewa nanti. Dia berfirman, mari datanglah. Ayo semua datang sama Tuhan, datang semua sama Tuhan. Bagikan lebih banyak lagi, bagikan lebih banyak lagi. Jangan keluar masuk sampai Pastor ini selesai doa pengurapan, selesai perjamuan kudus, siapkan semuanya. Ayo ikutin, bagikan 1.500 jiwa. Anna Alolinggi, Olindoko, ayo sujud di altar Tuhan. Angkat tanganmu, say sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia hampiriku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ayo datang di altar Tuhan semuanya. Buang semua masalahmu, buang semua pergumulanmu. Saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan seluruh jemaat worship from home yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, buang semua masalahmu, buang semua masalahmu dan sujud di altar Tuhan. Kalau Anda bisa bersujud, bersujud. Kalau Anda nggak bisa bersujud karena Anda lagi ada di toko, karena Anda lagi sambil beresin rumah dan jaga anak-anak, nggak apa-apa. Angkat saja tanganmu dan katakan, di altar Tuhan hidupku berubah, di altar Tuhan hidupku mengalami perubahan. Roh Kudus, mari tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Kami mau dengar pesan firman-Mu, kami mau dibaharui, kami mau dikuatkan, kami mau disegarkan. Berkati Pastor Iris yang akan membagikan firman-Mu. Urapan Allah mengalir kepada bangsa-bangsa, kepada kota-kota, kepada gunung-gunung, kepada kampung-kampung, kepada lembah-lembah. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang miskin diperkaya. Efesus 1 ayat 3 terjadi. Pneumatikos blessing terjadi. Hore, hore, hore. Dalam nama Yesus. Come on everybody say, ku bawa hidupku. Bawa hidupmu semuanya, bawa sama Tuhan. Ku terima anugerahnya, dia hampiriku dan bebaskanku, dia ubah hidupku,
saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, terima pemulihan, kesembuhan terjadi, amin. Yes, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudara ya. Apapun yang Anda doakan, percaya Tuhan sudah menerimanya. Yes, hore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa secara pribadi, mungkin Pastor Riris tidak bisa membaca karena kita mau membagikan firman Tuhan. Saya mau membagikan firman Tuhan, nanti boleh masuk ke kolom fanpage BFA Cibubur supaya saya dan tim secara pribadi bisa melayani Bapak Ibu Saudara ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih yang sudah kirim bintang, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih yang sudah membagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman Anda. Bapak Ibu Saudara jangan keluar masuk, ayo bagikan semuanya teman-teman kita supaya semua orang bertobat, semua orang mendapatkan lawatan Tuhan, semua orang diberkati. 1.500 jiwa diberkati Tuhan. Satu hari yang menonton worship from home bisa sampai 20.000, 25.000, bahkan kadang-kadang ada yang 50.000. Ada juga tayangan kita yang sudah sampai jutaan viewers ya. Tuhan memberkati program worship from home jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Semakin banyak kamu mendengar firman Tuhan, semakin banyak kuasa Tuhan turun atas kamu. Semakin banyak kamu berdoa, semakin banyak kuasa Tuhan mengalir atasmu. Semakin banyak kamu deklarasi, semakin banyak perkataan-perkataan Tuhan kamu perkatakan, semakin banyak mujizat kesembuhan terjadi atasmu. Tapi semakin banyak kamu ngomongin masalah, semakin banyak energimu menjadi terserap. Kenapa orang bisa mengalami sakit penyakit? Memang ada karena makanan yang tidak dijaga, makanan yang tidak bisa kita atur sedemikian rupa. Tapi 99,9% orang yang sakit karena makanan itu bisa cepat sembuh lagi ya. Tapi kalau dia sakit karena stres, itu sulit untuk bangkit lagi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi penyakit yang ditimbulkan karena stres, karena depresi, karena pikiran, itu lebih susah untuk bangkit, lebih sulit untuk bangkit. Tetapi ketika kamu percayakan hidup kamu kepada Tuhan, kamu percaya kita punya pengharapan, kamu percaya kita punya hati yang benar, punya hati yang tidak mudah kecewa, tidak mudah kepahitan, tidak mudah merasa marah, maka kamu pasti akan mengalami pemulihan ya. Sakit penyakit datang, itu dunia ini penuh dengan virus, penuh dengan bakteri. Sakit datang itu biasa, tetapi kamu pasti sembuh ya. Nggak ada orang dari lahir sampai mati nggak sakit ya, itu semua nggak benar ya. Tapi ketika sakit datang, ketika ada virus, ketika ada bakteri, ketika ada hal-hal yang tidak baik datang, maka ada kuasa darah Yesus yang membuat kamu itu punya kekuatan sehingga virus apapun, penyakit apapun yang saat ini mungkin sudah ada maupun yang belum ada tidak berkuasa atas tubuhmu. Ketik di kolom komen katakan, penyakit apapun tidak berkuasa atas tubuh saya, penyakit apapun tidak berkuasa atas keluarga saya, penyakit apapun tidak berkuasa atas kehidupan saya, karena darah Yesus mengalir atas tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus, ore ya. Nggak ada orang di dunia ini yang dari awal lahir sampai mati nggak pernah sakit. Itu nggak ada ya. Pasti ada yang namanya flu, pasti ada yang namanya demam, pasti ada yang namanya pusing. Tetapi penyakit-penyakit itu tidak berkuasa. Karena apa? Karena kamu punya penangkalnya, penangkal segala jenis penyakit, bahkan termasuk penyakit kemiskinan. Penyakit kemiskinan ini melanda banyak orang. Penyakit kemiskinan ini melanda jiwa-jiwa, melanda bangsa-bangsa. Kemiskinan ini adalah mentality, mental miskin. Banyak bahkan orang yang punya uang atau bisa dibilang kaya pun masih ada yang punya mental miskin. Kenapa bisa seperti itu, Pastor? Karena mentalnya mental orang miskin. Dia punya uang, dia punya banyak berkat, tapi pelit berbagi, pelit memberi, pelit untuk membagikan caranya bagaimana diberkati, pelit untuk membagikan berkat kepada orang lain. Jadi kemiskinan itu bukan harta, tapi kemiskinan itu spirit, kemiskinan itu mental ya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bilang, Pastor saya miskin, saya nggak bisa ke Yerusalem. Oh, itu Anda belum mengerti kebenaran firman ya. Miskin itu bukan uang, miskin itu mental, miskin itu spirit ya. Banyak sekali orang-orang di Alkitab yang tidak punya harta, yang tidak punya jabatan, yang tidak punya titel. Berarti orang dunia bilang miskin kan? Tapi mereka kaya di dalam pengetahuan firman. Mereka punya visi yang besar.
besar, mereka punya pengharapan yang besar, mereka punya iman yang besar. Dan karena apa yang nyata di dalam janji-janji Tuhan itu, maka Daud, seorang tukang gembala domba yang hanya ngangon-ngangon domba dan kambing, dia bisa jadi raja Israel selama 40 tahun. Itu bagaimana ceritanya, Pastor? Kalau di zaman dulu mungkin, tapi di zaman sekarang kayaknya susah. Apa yang kamu bilang susah, maka menjadi susah. Apa yang kamu bilang mudah, maka menjadi mudah. Jadi buatlah perkataan-perkataanmu menjadi duniamu. Apa yang kamu percayai, katakanlah. Katakanlah apa yang kamu percayai. Dan janganlah kamu katakan apa yang tidak kamu percayai. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan perkatakan hal-hal yang negatif. Kalau Anda perkatakan sulit, Pastor, membangun bisnis dari awal lagi, dari nol lagi. Ya kalau kamu bilang sulit, ya sulit. Tapi kalau kamu bilang, saya percaya saya bisa, Pastor. Saya percaya penyakit tidak berkuasa atas hidup saya, Pastor. Saya percaya saya pasti sembuh, Pastor. Saya percaya penyakit kemiskinan di dalam keluarga saya ini pasti sembuh, Pastor. Dalam nama Yesus saya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat seperti Yusuf, Pastor. Yusuf itu siapa, Bapak Ibu Saudara? Yusuf itu dipilih Tuhan dari salah satu saudaranya 12 orang. Dia yang dipilih Tuhan untuk memulihkan keadaan keluarganya. Bahkan dipilih Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsanya. Kenapa Yusuf yang dipilih Tuhan? Karena Yusuf itu visioner. Dia memandang sesuatu yang belum dilihat oleh manusia lain. Dia penuh dengan kasih karunia. Ketik di kolom komen, saya penuh dengan kasih karunia sehingga saya bisa bersama-sama dengan Tuhan menggenapi semua janji-janji Tuhan atas hidup saya. Hore, hore, hore. Bagikan lebih banyak lagi kepada teman-teman kita. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda ya. Ketik di kolom komen, saya adalah orang yang dipilih Tuhan dan punya visi besar. Saya orang yang dipilih Tuhan dan saya punya visi besar ya. Orang yang dipilih Tuhan pasti punya visi yang besar. Bukan cuma jadi perempuan yang biasa-biasa aja, bukan jadi perempuan atau laki-laki yang biasa-biasa aja. Kamu terlalu kecil, mengkecilkan kuasa Tuhan kalau kamu hanya jadi orang yang biasa-biasa aja. Ya, semua kita punya visi yang besar karena Tuhan adalah Tuhan yang besar. Dan di dalam kamu itu ada DNA-nya Kristus. Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Ya, ada DNA-nya Kristus di dalam kamu. Ada DNA-nya Kristus di dalam Pastor Riris. Ada DNA-nya Kristus di dalam Ibu Dorcas Lango. Ketik di kolom komen, saya punya DNA Kristus di dalam saya. Saya punya DNA Kristus. Tahu DNA ya? Sel-selnya Kristus itu ada di dalam Ibu Ernawati Parapat, di dalam diri Ibu Domaria Sitorus, di dalam Ibu Amajona, di dalam diri Febrianti, di dalam diri Lukas Lameto. Dia punya DNA Kristus. Di dalam diri Ibu Vina Sembiring, kita punya DNA Kristus. Tapi DNA Kristus itu dia tidak bisa berkembang, tidak bisa maksimal kalau kita punya hati yang tidak dijaga, punya pikiran yang tidak dijaga. Banyak orang Kristen yang punya potensi besar, tapi di tengah jalan mereka mengalami kegagalan. Karena apa? Karena mereka memakai kekuatan mereka sendiri. Dan saya berdoa pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara yang live worship from home, 1.500 jiwa dari suku, kaum, bangsa dan bahasa adalah orang-orang yang tidak berjuang dengan kekuatan Anda sendiri. Kalau Anda berjuang dengan kekuatan Anda sendiri, Anda akan di tengah jalan Anda akan capek. Di tengah jalan Anda akan banyak sekali mengalami tantangan dan hambatan. Tetapi jika Anda berjuang bersama dengan kasih karunia Kristus seperti Rasul Paulus, walaupun dia ada di penjara, walaupun dia ada dalam permasalahan, walaupun dia dicerca, dihianati, dianiaya, tetapi dia tetap percaya ada DNA Kristus di dalam Paulus dan dia keluar sebagai pemenangnya Allah. Hore, hore, hore. Syaratnya yang punya DNA Kristus itu yang pertama adalah Mazmur 37 ayat yang pertama. Ya, Bapak Ibu Saudara punya DNA Kristus. DNA itu sel. Sel itu dia bentuknya kecil. DNA itu akan bertumbuh, akan berkembang, akan maksimal kalau dia ditreatment, dirawat. Dengan apa cara merawatnya? Mazmur 37 ayat yang pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ini ciri-ciri DNA Kristus, ya. DNA Kristus itu bentuknya seperti sel, ya. Jadi bukan berarti langsung Bapak Ibu Saudara ketika ada manusia lama menjadi manusia baru itu bentuknya bukan seperti cloning Power Rangers, go Power Rangers. Langsung tiba-tiba kita punya kekuatan, langsung jadi seperti
Tuhan Yesus. Bukan begitu, cara kerjanya bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan memberikan sebuah benih ilahi di dalam dirimu. Benih ilahi itu namanya apa? Namanya manusia baru. Benih ilahi itu DNA-nya Kristus itu ada ketika engkau lahir baru. Nah, benih ilahi itu adalah selnya Kristus yang ada di dalammu. Christ in you, Christ in me, the hope of glory. Maka ketika DNA-nya Kristus ada di dalammu, di dalam hatimu, bertumbuhlah, berkembanglah, tumbuhkanlah rasa, tumbuhkanlah iman, tumbuhkanlah semangat, tumbuhkanlah perkataan Kristus, tumbuhkanlah penglihatan Kristus, tumbuhkanlah pendengaran Kristus. Jangan yang ditumbuhkan kemarahan, yang ditumbuhkan kekecewaan, yang ditumbuhkan semangat-semangat yang ambisius yang daripada dunia. Maka DNA Kristus itu akan terjepit. Makanya ada ilustrasi firman Tuhan katakan seperti benih yang dibuang di tanah yang berbatu-batu, seperti benih yang dibuang di jalan raya, seperti benih yang dibuang di tanah yang subur. Ketika DNA Kristus itu ada di dalam tanah yang berbatu-batu, dia akan pergi cepat. Dia akan terjepit dengan semua keadaan. Tapi ketika DNA Kristus itu, ketika kuasa supranatural Tuhan yang kita terima waktu kita lahir baru itu ada di tanah yang subur, artinya hatimu siap menerima pertumbuhan dan perkembangan iman bersama dengan Kristus, maka terjadilah hal-hal yang supranatural. Katakan hore, hore, hore. Mazmur 37 ayat yang pertama, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ya, orang yang punya DNA Kristus tidak pemarah, nggak boleh marah, nggak boleh marah karena orang yang berbuat jahat. Tapi pastor, saya udah follow up dia, saya udah layani dia, saya udah doain dia, saya udah doa puasa buat dia, tapi kok nggak berubah-berubah ya pastor ya? Kok dia nggak mau bertobat ya pastor ya? Jangan marah. Kamu tidak bisa jadi Tuhan buat semua orang. Bahkan kamu tidak bisa jadi Tuhan buat diri kamu sendiri. Saya pernah ditegur Tuhan dengan perkataan ini. Pastor Riris Helena Tambah, kamu tidak bisa jadi Tuhan buat orang lain. Kamu bahkan tidak bisa jadi Tuhan buat diri kamu sendiri. Banyak orang Kristen yang mencoba menjadi Tuhan buat orang lain, mencoba untuk mengubah orang lain, mencoba untuk mengubah suaminya, mencoba untuk mengubah istrinya, mencoba untuk mengubah anaknya, mencoba untuk mengubah pemimpinnya, mencoba untuk mengubah anak buahnya. Dengar baik-baik, kamu tidak bisa mengubah orang lain. Kamu akan stres sendiri waktu kamu mencoba mengubah orang lain. Tapi kamu bisa berubah di dalam seluruh kasih karunia yang Tuhan berikan atasmu. Karena kamu dengan Tuhan bisa punya koordinasi yang jelas. Kamu bisa mengangkat semua bebanmu dan berkata, Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau diubahkan, Tuhan aku tidak mau marah, Tuhan aku tidak mau pahit hati, Tuhan aku mau belajar lemah lembut, Tuhan aku mau belajar mengasihi, Tuhan aku mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Kita bisa bilang itu, tapi kenapa banyak orang yang mengeraskan hati? Karena dia belum sadar ada DNA Kristus di dalam dia. Dia ditaruhkan DNA Kristus, tetapi dia tidak menghargainya. Banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak menghargai DNA Kristus yang ada di dalam dirinya. Dia menganggap dirinya itu biasa-biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda masih menganggap dirimu biasa-biasa, Anda belum sadar ada DNA Kristus yang begitu dahsyat di dalam dirimu. Ada kuasa supranatural yang begitu luar biasa yang ada di dalam dirimu. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius, sebab engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus Kristus pernah lakukan. Hore, hore, hore. Artinya Tuhan menitipkan DNA Kristus yang begitu dahsyat atas hidupmu, kasih karunia yang begitu dahsyat atas hidupmu. Tapi banyak orang Kristen, banyak orang-orang yang mengikuti Kristus, banyak orang-orang yang mengaku beragama Kristen, tetapi belum paham tentang kasih karunia yang dititipkan Tuhan di dalam dirinya. Yang dia sadar dompetnya nggak ada isinya, yang dia sadar suaminya tetap mukuli dia terus, yang dia sadar rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan, yang dia sadari hutangnya begitu banyak ke bank, ke KPR cicilan mobil, KPR cicilan rumah, yang dia sadar hidupnya sudah penuh dengan nestapa, duka dan derita. Dia tidak pernah menyadari kalau ada satu titipan dari sorga yang namanya kasih karunia, yang namanya DNA Kristus ada di dalam hatinya. Pagi ini Pastor Iris mau setiap kita menyadarinya. Ketik di kolom komen, Tuhan aku sadar aku punya DNA Kristus di dalam hidupku, dan aku mau DNA itu, sel yang kecil itu, titipan kasih karunia itu menjadi berbuah-buah. Hore, hore, hore. Itu baru respon yang benar. Jangan marah
Jangan jadi orang Kristen yang pemarah. Jangan sebentar-sebentar ngamuk, jangan sebentar-sebentar marah. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa mengubahkan orang lain, tapi kamu bisa berubah. Ayo kita mau berubah. Ayo semua bilang sama dirinya, tepuk dadanya, Tuhan aku mau berubah. Kita kan bisa mengkoordinasikan diri kita sendiri. Otak kita ini mengatur tangan kita. Waktu otak kita bilang, Riris, angkat tangan kanan ke atas. Nah, ini saya angkat tangan kanan saya karena otak saya memerintahkan. Riris, tutup matamu. Saya tutup mata saya, ya. Saya bisa memerintahkan diri saya sendiri. Tapi kalau Anda sudah tidak bisa lagi memerintahkan diri Anda untuk berubah, Anda benar-benar tidak menyadari kasih karunia yang besar yang Tuhan sudah titipkan di dalam dirimu. Akhirnya DNA Kristus itu ada di tanah yang berbatu-batu, ada di tempat jalan raya yang akan hilang sebentar, dan yang menguasai pikiran kita, yang menguasai perasaan kita adalah roh kemarahan, roh kekecewaan, roh kepahitan, roh dendam dan iri hati. Yang paling ngerinya Bapak Ibu Saudara, yang paling parahnya, kalau kita nggak menyadari, ternyata di dalam diri kita masih banyak kekecewaan. Ternyata di dalam diri kita masih banyak kemarahan. DNA-nya Tuhan tidak bisa bercampur dengan kemarahan dan kepahitan. DNA-nya Tuhan tidak bisa bercampur dengan kekecewaan dan kepahitan. Lalu bagaimana saya, Pastor Iris? Saya kecewa dengan suami saya. Tiap hari mukulin saya, nggak pernah ngasih nafkah, nggak sayang sama saya. Dulu waktu pacaran baik, sekarang udah menikah nggak baik. Gimana Pastor Iris? Saya nggak cocok dengan apa yang terjadi dengan keluarga saya. Bagaimana saya nggak kepahitan, Pastor? Bagaimana, apakah saya boleh bercerai? Cerai bukan jawaban Bapak Ibu Saudara. Cerai bukan jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara cerai nih ya dari suami pertama, lalu Bapak Ibu Saudara mau menikah lagi dengan suami kedua. Memangnya suami kedua itu sempurna? Memangnya suami kedua seperti Yesus karakternya? Mau Bapak Ibu Saudara menikah 1000 kali, 1000 kali Bapak Ibu Saudara punya masalah yang berbeda-beda dan bahkan masalah yang lebih besar. Jadi bercerai bukanlah jawaban. Marah sama suami, marah sama istri, marah sama anak, tapi perceraian tetap bukan jawaban. 1000 kali Anda menikah, 1000 kali Anda mendapatkan masalah. Dan DNA-nya Kristus ketika Anda putus asa dan menyatakan sudah cerai saja, artinya DNA Kristus di dalam dirimu itu mulai menghilang, dan engkau mulai mengutarakan semua kedagingan, semua kemarahan, semua kekecewaan itu mulai bertumbuh tanpa kau sadari. Itu membuat gumpalan-gumpalan darahmu semakin menggumpal, mengkristal, dan terjadilah yang namanya sakit kanker, sakit tiroid, sakit stroke, apapun itu, karena kemarahan yang begitu dalam, karena kekecewaan yang begitu dalam, karena penderitaan yang begitu dalam, disimpan dan tidak dikeluarkan, tidak diselesaikan. Pastor, saya gimana mau menyelesaikan? Setiap hari kami bertengkar, setiap hari saya diperlakukan tidak benar, setiap hari saya selalu menangis. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam pernikahanmu, engkau harus tetap setia dengan pasanganmu, karena itu adalah DNA-nya Kristus. Kristus adalah setia. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, tempat perlindungan di saat aku membutuhkan. Kalau kamu punya DNA-nya Kristus, kamu pasti setia. Masa Raja Wali aja setia dengan pasangannya, burung merpati aja setia dengan pasangannya. Masa kamu manusia? Kamu adalah ciptaan Allah yang termulia, kamu adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kamu gak bisa setia dengan pasangan kamu. Satu-satunya yang bisa membuat kamu sehat secara emosional adalah kamu harus mengikat DNA Kristus dan membuat DNA Kristus itu bertumbuh dan bertambah besar di dalam hidupmu. Dengan cara apa? Dengan cara setia. Ikut terus ibadah, ikut terus worship from home, ikut terus perjamuan kudus, ikut terus minyak pengurapan. Kenapa saya selalu hadir dalam program penginjilan ini? Supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sama-sama bertumbuh, sama-sama bertambah dewasa, sama-sama bertambah kuat. Karena nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Saya percaya ketika kamu tidak marah lagi dengan kondisimu, ketika kamu mulai bisa melepaskan semua kemarahanmu, melepaskan semua kepahitanmu, ada DNA Kristus yang ditumbuhkan, ada buah-buah roh yang ditumbuhkan, sehingga berkat semakin mendekat kepadamu, transferan sorga semakin banyak ke rekeningmu, berkat-berkat rohani dan jasmani mengalir atasmu. Hore,
hore, hore. Lalu firman Tuhan katakan, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ini dia, DNA-nya Kristus tidak bisa bergabung dengan orang yang iri. Jangan iri, Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu ini kami mempelajari tentang talenta. Kemarin juga saya bagikan tentang talenta. Di Matius 25, Bapak Ibu Saudara nanti buka sendiri di rumah. Orang yang punya 5 talenta, jangan iri sama orang yang punya 10 talenta. Orang yang punya 1 talenta, jangan iri kepada orang yang punya 2 talenta. Bapak Ibu Saudara, jangan iri dengan orang yang punya mobil Fortuner. Aduh, kenapa ya Pastor Riris? Saya dari dulu pakai mobilnya mobil Avanza terus. Kenapa ya? Nggak bisa ganti mobil gitu. Suami saya nggak pernah ganti mobil. Tapi tetangga saya Pastor Riris sebulan sekali dia beliin hadiah ulang tahun istrinya Fortuner. Dia beliin istrinya seperangkat berlian. Dia beliin suaminya itu jam asli Rolex 250 juta, Pastor. Kenapa ya hidup saya, Pastor? Nggak pernah bisa ada barang yang nambah di rumah saya. Ya itu panci saya juga udah bocor, wajan saya juga udah hitam, nggak bisa diganti-ganti, Pastor. Jangan kau iri sama pancinya orang lain yang lebih mahal. Jangan iri sama mobilnya orang lain yang lebih mahal. Jangan iri sama rumahnya orang lain yang lebih mahal. Jangan iri sama istrinya orang lain yang lebih cantik. Pastor, dulu istri saya cantik, Pastor, langsing, mulutnya juga lemah lembut. Sekarang aduh Pastor, udah badannya kayak toron, Pastor. Udah gitu mulutnya pun gak bisa dijaga, Pastor. Jangan iri hati sama suami-suami orang lain yang lebih ganteng, yang punya uang lebih banyak. Aduh Pastor, kalau suami saya kayak model kayak begitu ya Pastor ya, aduh bahagia mungkin lahir batin. Gak boleh iri. DNA-nya Kristus yang ada di dalammu harus dimatikan semua roh iri hati. Karena iri hanya membuatmu menjadi orang yang membinasakan. Iri itu akan membuat kita tidak bahagia. Iri itu akan membuat kita menjadi miskin. Iri itu akan membuat kita hilang kreativitas. Iri itu akan membuat kita hilang damai sejahtera. Coba aja kalau iri. Aduh Pastor, gimana ya, susah juga. Ya namanya ibu-ibu, kalau kita kumpul misalnya ibadah wanita, ya sepatunya hari Senin kuning, Selasa biru, Rabu coklat. Sepatu saya Pastor nggak ganti-ganti, warnanya hitam terus, itu pun sudah mulai copot belakangnya. Jangan iri, pasti dia punya talenta, dia kembangkan, makanya dia bisa punya sepatu hari Senin kuning, hari Selasa biru, hari Rabu coklat. Pasti dia mengembangkan talentanya sehingga dia bisa beli ke pasar, beli sepatu setiap hari warnanya berbeda. Jadi kamu jangan iri kalau kamu melihat orang lain lebih diberkati dari kamu, kalau kamu melihat orang lain lebih hebat dari kamu secara materi atau secara sukacita atau secara kesehatan. Belajarlah dari dia. Oh saya mau tahu ya bagaimana, kenapa dia bisa diberkati. Oh dia itu berdoanya 1 hari 2 jam. Aku besok berdoalah, aku mau doa fajar. Oralabasandaralasande, aku mau doa puasa. Oh dia, ibu doa puasanya berapa kali bu seminggu? Saya seminggu sekali doa puasa. Saya nggak pernah doa puasa. Anda pun berdoa puasa. Jadi kenapa orang bisa kaya? Kenapa orang bisa diberkati? Ada prosesnya. Jangan iri, jangan dengki, ya. Jangan Anda iri tanda tak mampu. Jadi jangan kamu iri. Batam hadir bu, ya puji nama Tuhan. Batam bagikan kepada teman-teman kita di Batam ya, 1.500 jiwa memuliakan Tuhan bersama dengan Pastor Riris dalam worship from home pagi hari ini ya. Jangan iri, ya bapak-bapak. Jangan iri sama rekan kerjamu yang ada di atas. Aduh kenapa ya, kok dia itu diberkati ya Pastor, istrinya cantik, mobilnya ganti, uangnya banyak, kok saya kok nggak bisa ya. Bapak-bapak semangat ya, jangan iri tanda tak mampu, tapi kembangkan kreativitasmu, kembangkan talentamu, kembangkan potensimu, kembangkan apa yang bisa saya kembangkan Tuhan dalam kehidupan saya, apa yang bisa saya boleh saya lakukan lagi untuk menyenangkan hati Tuhan, apa yang saya bisa kerjakan, apa yang bisa saya doakan, apa yang bisa saya lakukan. Itu baru benar. DNA-nya Kristus di dalam kita adalah saling support dan mengaku secara sportif. Kita mau diberkati, lalu kita mau belajar dari orang yang sudah duluan diberkati Tuhan. Hore, hore, hore. Itu baru benar. Itu baru benar, ya.
Karena semua orang di dunia ini gak ada yang sama. Berkat yang Tuhan berikan semua luar biasa, tetapi Tuhan gak memberikan kita seperti negara komunis ya. Kulkasnya sama, TV-nya sama, mejanya sama. Kenapa Tuhan memberikan berbeda-beda? Supaya kita belajar untuk bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Hore! DNA-nya Kristus yang pertama, jangan pemarah. Gak boleh marah dengan kenyataan, gak boleh marah dengan diri sendiri, gak boleh marah dengan orang lain, gak boleh marah dengan kehidupan ini, ya, gak boleh marah. Pastor, saya masih pemarah. Angkat tanganmu, belajar untuk jangan marah. Doa puasa, sangkal dirimu, sangkal dirimu bersama dengan Kristus. Pasti kasih karunia Tuhan menyertaimu dan membuat engkau menjadi orang yang tidak pemarah lagi dalam nama Yesus. Yang nomor 2, DNA-nya Kristus di dalam dirimu apa tadi? Firman Tuhan katakan jangan iri hati, jangan iri tanda tak mampu ya. Pastor, iya ampun dia itu ya cantik, keren. Tapi pastor tahu nggak dia itu korupsi. Loh. Ya biarin aja suka-suka dia. Gak perlu kamu bicarakan ya, tidak perlu kamu bicarakan. Berkatilah orang yang kamu lihat lebih diberkati daripada kamu ya. Firman Tuhan katakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan berdukacitalah dengan orang yang berdukacita. Kalau orang bersukacita jangan kamu menangis. Kalau orang lagi senang jangan kamu menangis. Dan kalau orang yang lagi menangis jangan kamu senang. Itu namanya kamu ada sedikit kelainan dalam jiwamu. Harus dilepaskan dari roh iri hati ya. Kenapa Lucifer dibuang dari sorga? Karena dia iri, dia pengen jadi sama seperti Tuhan, dia mau wanna be like God. Mana bisa. Jadi kalau kamu iri hati, ada DNA-nya kuasa iblis di dalam diri kita. Belajar untuk bereskan rasa iri hati ya. Tuhan, aku berdoa, angkat tangan semua bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ada rasa iri sedikit pun di dalam hatimu, buang dalam nama Yesus. Kami adalah orang yang punya DNA-nya Kristus. Mazmur 37 ayat 1. Kami tidak mau marah kepada orang yang berbuat jahat dan kami tidak mau iri hati terhadap orang yang berbuat curang. Apalagi dia udah berbuat curang, kamu iri, kamu bodoh ya. Doakan mereka, itu yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau bersihkan hati kita dari semua kejahatan, dari semua kemarahan, dari semua kepahitan, dari semua iri hati. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita mampu bersyukurlah. Amin. Bersyukur karena kasih setiamu. Bawa anggur dan rotimu, kita bersyukur untuk darah Yesus ya. Yang penting satu, kita sudah pasti diselamatkan di bumi dan di sorga. Yang nomor 2, kasih karunia Tuhan selalu memberikan kamu kekuatan untuk bisa melewati apapun dalam hidupmu. Wow, itu udah lebih daripada segala-galanya. Kekayaan apapun yang dimiliki oleh orang terkaya di dunia ini tidak bisa disamakan dengan kasih karunia Tuhan. Yuk kita perjamuan kudus. Tidak ada iri hati lagi ya, tidak ada kemarahan lagi ya, tidak ada kepahitan lagi ya. Kita sudah dibebaskan dengan darah Yesus. Lalu dia mengangkat roti di tangan kanannya dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Ini adalah tubuhmu ya Yesus, ya Aba, ya Bapa. Kami mengaku di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu dengan tubuhmu. Kami sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Amin. Kami mengaku inilah darahmu Tuhan yang telah tertumpah bagi kami. Seluruh rasa iri hati, marah, kecewa, kesal dengan kekurangan kami, dengan ketidakmengertian kami perkatakan, kami diberkati, kami sehat, kami makmur, kami panjang umur, kami diberkati Tuhan. Kami menjadi satu dengan darah Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Kami mengambil minyak perjamuan kudus, kami mengambil minyak urapan. Setelah kami perjamuan tadi, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang kami terima dalam hidup kami. Apapun itu, kami tidak mau marah, kami tidak mau kecewa, kami tidak mau iri hati terhadap orang yang berbuat curang, karena kami tahu Tuhan punya berkat terhadap kami luar biasa. Kami sehat, kami kuat, kami makmur, kami panjang umur, kami diberkati Tuhan. Ambil minyak pengurapan, Bapak Ibu Saudara, taruh di keningmu, dalam nama Yesus kamu sembuh. Apapun penyakitmu, sembuh, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Sendi-sendi yang sakit sembuh, pinggang yang sakit sembuh, stroke sembuh dalam nama Yesus. Ora labas sekira labatana mararabas sekira labararabaya rabaya sandarabaya rarabasande, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, 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 sembuh. Semua
semua jenis sakit penyakit tidak ada yang berkuasa di tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari angkat dompet kita ke sorga, tangan kita angkat tanda penyerahan diri kita katakan, Tuhan, aku adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah yang dipanggil dengan kasih karunia-Mu. Aku percaya berkat dari Tuhan, kasih karunia transferan sorga mengalir ke ATM kami, ke rekening kami, terus seperti air terjun Niagara. Kami diberkati dengan kasih karunia. Kami adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kami memberikan ucapan syukur persepuluhan, bukan karena terpaksa, bukan karena kewajiban, tapi karena kasih karunia. Terpujilah namamu Tuhan. Diberkatilah semua jemaat worship from home dari utara, timur, barat, dan selatan. Diberkatilah hambamu Pastor Iris dengan kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa lagi. Tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, tidak boleh iri hati, tidak boleh cemburu. Karena apa? Jauh berkat, jauh transferan sorga. Tapi semua yang punya hati yang benar, hati yang lemah lembut, hati yang menerima, hati yang bersyukur, maka berkat Tuhan mengalir atas Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom, Tuhan memberkati.